Sandro Tonali terancam larangan bermain selama 10 bulan. Penyelidikan kasus judi yang dilakukan terhadap Sandro Tonali hampir mengeluarkan kepastian hukum. Pemain Newcastle United ini bisa absen sampai 10 bulan lamanya. Ancaman hukuman 10 bulan bagi Tonali dilaporkan oleh jurnalis Alfredo Pedula. Walaupun belum resmi, tetapi hukuman ini sedang dipertimbangkan oleh jaksa pengadilan. Absen di Eropa untungkan Tottenham Hotspur. Kegagalan lolos ke kompetisi Eropa justru menguntungkan Tottenham Hotspur sejauh ini. Tanpa kompetisi Eropa, Tottenham tentu kehilangan pemasukan besar. Meski demikian, selalu ada hal positif di balik musibah yang telah dialami. Ketika para pesaingnya disibukkan dengan kompetisi Eropa di pertengahan pekan, Tottenham bisa menyiapkan tenaga para pemainnya sehingga bisa tampil lebih segar di akhir pekan. Alhasil Tottenham kini melaju kencang di Liga Inggris dengan menempati puncak klasemen sementara. Kang In, idola baru PSG pesaing dari Kylian Mbappe. Supporter PSG rupanya punya idola baru selain Kylian Mbappe. Dia adalah Kang In, pemain dari Korea Selatan. Menurut laporan dari Le Parisien, popularitas Kang In tak main-main di PSG. Penjualan jersey-nya bisa menyaingi Kylian Mbappe. Penjualan jersey gelandang Korea Selatan tersebut mengalahkan milik Mbappe di toko online. Penyerang Prancis tersebut hanya unggul di penjualan offline saja. Barcelona berencana jual Pedri ataupun Gavi. Kesulitan finansial membuat Barcelona berencana melepas asetnya termasuk bintang-bintangnya, yakni Pedri atau Gavi kabarnya akan dilepas. Menurut laporan dari Sport, pembahasan internal sudah dilakukan oleh Barcelona. Pedri atau Gavi menjadi dua pemain yang dibahas untuk dilepas. Pemuda milik Barcelona tersebut diprediksi bisa dijual lebih dari 100 juta euro. Penjual Pedri dan Gavi menjadi opsi saat krisis keuangan melanda. Uang penjualannya bisa dipakai untuk menyelamatkan aset yang lain. Ferran Torres tepis rumor mengenai potensi pergi dari Barcelona. Memang belakangan ini muncul kabar mengenai situasi Torres di Barcelona yang merasa tidak bahagia dan ingin pergi karena ia jarang dimainkan sebagai pemain utama. Belum lagi mulai permunculan beberapa klub yang kabarnya tertarik untuk meminati jasanya. Tetapi hal ini langsung dibantahkan oleh sang winger dalam sebuah wawancara. Torres menyebutkan apabila rumor tersebut tidaklah benar dan ia saat ini mengaku sangat nyaman dan senang bermain untuk Barcelona serta tak memiliki pikiran untuk pergi. Thomas Partey ingin pergi dari Arsenal. Pemain Arsenal yakni Thomas Partey rupanya ingin segera mencari jalan keluar dari skuad Arsenal secepatnya. Partey sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu waktunya untuk bermain. Akan tetapi ia semakin jarang dimainkan oleh sang pelatih Mikel Arteta. Bahkan saat kondisinya fit di pekan ke-9 Liga Inggris, ia malah justru hanya menjadi penghias bangku cadangan saja. Karena alasan inilah gelandang timnas Ghana tersebut akhirnya sudah kehilangan kesabarannya di Arsenal saat ini. Dilansir dari 90min, ia ingin segera pergi dari Arsenal dan bahkan ia ingin keluar pada bursa transfer musim dingin mendatang. Al Nassr taklukkan Al Duhail. Cristiano Ronaldo kembali jadi bintang kemenangan Al Nassr pada matchday ketiga grup E Liga Champions Asia. Ronaldo mencetakkan 2 gol dan juga 1 assist. Sumbangsi Ronaldo membantu Al Nassr meraih kemenangan atas Al Duhail. Al Nassr menang tipis 4-3. Ronaldo mencetakkan 2 gol di laga ini seluruhnya dengan kaki kiri, yakni di menit ke-61 dan menit ke-81. Sedangkan 2 gol lainnya disumbangkan oleh Anderson Talisca dan juga Sadio Mane. Sedangkan Al Duhail menyumbangkan 3 gol balasan mulai Ismail Mohamed, Almas Ali dan juga Mikel Olunga. Dengan kemenangan ini Al Nassr mencatatkan poin sempurna dari 3 laga yakni 9 poin. Bayern Munchen ciptakan rekor gila di Liga Champions. Bayern Munchen tercatat belum pernah kalah dalam 37 laga fase grup secara beruntun. Dominasi tanpa henti ini akhirnya melahirkan rekor yang gila lagi. Rekor tersebut diawali saat Munchen meraih kemenangan atas Galatasaray pada matchday ketiga grup A Liga Champions. Munchen menang dengan skor meyakinkan 3-1. 3 gol kemenangan Munchen diciptakan oleh Kingsley Coman, Harry Kane, dan terakhir ditutup oleh Jamal Musiala. Sedangkan Galatasaray hanya mampu membalas sekali lewat gol dari Mauro Icardi. Munchen kini mencatatkan 8 kemenangan tandang beruntun di fase grup. Daratan menjadi tim pertama yang sanggup melakukannya dalam sejarah Liga Champions. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor 16 kemenangan beruntun di fase grup Liga Champions.
Braga jadi korban ke-108 Real Madrid di ajang Liga Champions. Real Madrid tampil tangguh untuk bisa menundukkan tuan rumah Braga dengan skor akhir 2-1 dalam duel matchday ketiga grup C Liga Champions. Real Madrid mencetakkan 2 gol lebih dahulu lewat Rodrigo dan juga Jude Bellingham, dan tuan rumah coba mengejar melalui gol dari Alvaro Zalo. Kemenangan ini menyempurnakan laju Madrid di fase grup Liga Champions. Mereka terus menang dalam 3 pertandingan terakhir. Keperkasaan Real Madrid dapat dilihat dari jumlah korban mereka sepanjang sejarah penampilan di Liga Champions. Tercatat Braga adalah tim ke-108 yang pernah dan sudah dikalahkan Real Madrid di kompetisi Eropa ataupun Liga Champions. Harry Maguire dan Onana jadi pahlawan Manchester United. Manchester United merebut kemenangan krusial usai mengatasi Copenhagen dengan skor akhir 1-0. Harry Maguire dan Andre Onana tampil sebagai penentu kemenangan. Manchester United cukup kerepotan menghadapi Copenhagen. Kedua tim awalnya bermain sama kuat hingga menit ke-70 sebelum Maguire memecahkan kebuntuan. Saat Manchester United diambang meraih kemenangan, wasit Marco Guida memberikan penalti kepada Copenhagen. Scott McTominay melakukan pelanggaran usai mengangkat kakinya terlalu tinggi. Di tengah potensi hasil imbang, Andre Onana menjadi juru selamat Manchester United. Onana menepis tembakan penalti Jordan di detik-detik terakhir sebelum permainan selesai, dan para pemain Manchester United langsung mengerubungi dan memeluk Onana untuk bisa melakukan selebrasi, dan Manchester United meraih kemenangan pertamanya di ajang Liga Champions di musim ini. Onana dulu dicaci, kini dipuji. Andre Onana kini banjir pujian usai membuat penyelamatan penalti di menit akhir melawan Copenhagen. Penyelamatannya mengantarkan kemenangan bagi Setan Merah. Tanpa penyelamatan Onana, Manchester United bisa saja kehilangan 3 angka. Pujian pun berdatangan kepada kiper asal Kamerun itu, termasuk dari sang manajer Erik ten Hag. Pujian akhirnya datang ke Onana setelah cacian lebih banyak menghampirinya. Hal ini terjadi karena Onana sebelumnya tampil buruk sejak didatangkan oleh Manchester United di musim panas ini. Alessandro Garnacho rusak titik penalti. Alejandro Garnacho tidak terlibat langsung dalam gagalnya penalti Jacob Larsson. Namun pemain berusia 18 tahun tersebut punya peran penting lewat aksi tengilnya merusak titik eksekusi penalti. Ketika semua orang sibuk memprotes wasit, Garnacho melakukan aksi tengil. Pemain asal Argentina itu merusak titik penalti. Dia menggerakkan kakinya agar kondisi titik putih tidak ideal. Arsenal bungkam Sevilla. Sevilla menghadapi Arsenal di kompetisi Liga Champions, dan duel kali ini sendiri dimenangkan oleh skuad Arsenal dengan skor akhir 2-1. 2 gol kemenangan Arsenal masing-masing diciptakan oleh Gabriel Martinelli dan juga Gabriel Jesus, dan Sevilla sendiri sempat memperkecil skor berkat gol dari Nemanja Gudel. Dengan hasil ini Arsenal berhak naik ke puncak klasemen grup B dengan koleksi 6 poin. Sementara di partai lain, Inter Milan sukses mengalahkan Salzburg dengan skor akhir 2-1. 2 gol kemenangan Inter masing-masing diciptakan oleh Alexis Sanchez dan juga Hakan Çalhanoğlu, dan RB Salzburg sendiri sempat menyamakan skor berkat gol dari Oscar Glo. Berkat hasil ini Inter kini bertengger di puncak klasemen dengan koleksi 7 poin. Mason Greenwood putuskan bertahan di Getafe. Masa peminjaman Greenwood di Getafe berakhir pada musim panas tahun 2024 mendatang. Namun The Sun melaporkan bahwa Greenwood tidak ingin kembali ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Greenwood sudah mencoret opsi untuk kembali ke Manchester United di tahun depan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Greenwood sudah mantap untuk melanjutkan karirnya di Getafe secara permanen. Tinggalkan Chelsea, Thiago Silva bakal gabung dengan klub ini. Bahwa Thiago Silva sudah siap untuk berpisah dengan Chelsea karena ia sudah mendapatkan calon klub barunya di tahun depan. Menurut laporan tersebut, klub yang akan dibela Thiago setelah pergi dari Chelsea adalah klub Brasil yakni Fluminense. Fluminense bukanlah klub yang asing bagi Silva. Sang bek mentas dari akademi klub Brasil itu dan sempat 2 tahun membela Fluminense sebelum pindah ke AC Milan di tahun 2008. Fluminense dilaporkan ingin menggunakan jasa Silva sekali lagi, dan sang bek dikabarkan berminat untuk membela klub masa kecilnya sekali lagi sebelum ia pensiun.
Sevilla berminat bajak talenta muda milik Manchester United. Performa apik bintang asal Tunisia tersebut ternyata dipantau oleh beberapa klub top Eropa. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mesri kini masuk dalam radar milik Sevilla. Menurut laporan dari Romano, Sevilla ternyata sudah mengincar Mesri sejak tahun lalu. Dikabarkan Sevilla akan menawarkan kesempatan bermain secara reguler dan mereka berharap ia mau pindah ke Sevilla di tahun depan. Bek timnas Uruguay segera merapat ke Manchester United. Saga perburuan bek tengah baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan bek timnas Uruguay yakni Sebastian Cáceres. Dilansir oleh Football Insider, Erik ten Hag sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Cáceres di musim dingin nanti. Menurut kabar yang beredar, Manchester United tidak perlu keluar uang banyak untuk bisa mendatangkan Cáceres di musim dingin nanti. Tebusan sekitar 10 juta euro dilaporkan sudah cukup untuk bisa memboyong sang bek dari klub Amerika. Al-Nassr mulai bergerak dekati Kevin De Bruyne. Rudy Galati mengklaim bahwa proyek mercusuar Al-Nassr masih belum berakhir. Terbaru mereka akan mencoba untuk bisa mendatangkan Kevin De Bruyne dari Manchester City. Mereka dikabarkan intens berkomunikasi dengan agen dari sang gelandang. Mereka mengungkapkan ketertarikan untuk bisa memboyong Kevin De Bruyne ke Arab Saudi. Bahkan dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan antara pihak Al-Nassr dengan agen dari sang pemain. Pihak Al-Nassr berharap bisa meyakinkan De Bruyne untuk pindah di tahun 2024 nanti. Kasus Al-Nassr untuk bisa mendatangkan De Bruyne memang terbuka cukup lebar. Ini disebabkan kontrak sang gelandang akan habis di tahun 2025 dan sejauh ini City masih belum bisa meyakinkan sang gelandang untuk bisa bertahan di Etihad Stadium.